Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspasruni. Saya dari D3 Kebidanan Semarang, semester 1 dengan NIM P1337424122023. Di sini saya akan menjelaskan sistem kardiovaskuler untuk memenuhi ujian praktik mata kuliah fisiologi. Sistem kardiovaskuler. Peredaran darah dalam tubuh terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Yang pertama, peredaran darah pulmonalis atau bisa disebut dengan peredaran darah kecil, merupakan jalur aliran darah yang lebih pendek. Dimulai dari jantung bagian ventrikel atau bilik kanan, kemudian darah menuju arteri pulmonalis. Selanjutnya darah masuk ke dalam paru-paru. Darah bergerak mengalir melalui vena pulmonalis menuju ke jantung lagi, tepatnya pada bagian serambi kiri atau atrium kiri. Yang kedua, peredaran darah sistemik atau bisa disebut dengan jalur peredaran darah besar. Jalur peredaran darah besar cukup jauh karena melalui seluruh tubuh. Bergerak dari ventrikel kiri atau bilik kiri, lalu menuju ke aorta. Dari aorta, darah mengalir ke seluruh tubuh melalui arteri yang terhubung ke seluruh tubuh. Lalu kembali ke atrium kanan atau serambi kanan. Selanjutnya jantung. Jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian kiri rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik atau ventrikel dan 2 serambi atau atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. 4 ruangan di dalam jantung juga dilengkapi 4 katup yang berfungsi untuk mencegah terjadinya aliran baik darah saat dipompa. Selanjutnya pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 pembuluh darah. Yang pertama, arteri. Arteri yaitu pembuluh darah yang bertugas untuk membawa darah kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan organ tubuh kecuali pembuluh darah arteri pulmonalis. Yang kedua ada vena. Vena adalah pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh atau dari paru kembali ke jantung. Selanjutnya ada darah. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi ke seluruh tubuh. Darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada plasma darah, bagian darah yang berupa cairan yang berfungsi untuk mengangkut sari makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua ada sel darah merah atau eritrosit. Bekerja mengangkut hemoglobin. Hemoglobin berperan sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga ada darah putih atau leukosit sebagai sistem pertahanan dan kekebalan tubuh. Selanjutnya trombosit atau keping darah, untuk membekukan darah ketika terjadi luka yang menyebabkan pendarahan.
Sekian penjelasan saya tentang sistem kardiovaskuler. Terima kasih.